Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Indira Pratami dengan akhiran NIM 244. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul website pada aplikasi Odoo. Modul website adalah salah satu modul yang penting digunakan untuk membuat dan mengelola situs web secara langsung dari dalam sistem ERP Odoo. Modul ini bersifat user-friendly dan drag and drop, sehingga memungkinkan pengguna tanpa keahlian teknis atau non-programmer untuk membuat dan memodifikasi halaman web dengan mudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian site, yaitu homepage. Menu ini berfungsi untuk mengarahkan langsung ke halaman beranda utama dari situs web yang sedang dikelola. Dari halaman ini, kita bisa mulai melakukan pengeditan konten secara langsung dengan editor drag and drop Odoo. Di halaman utama ini, biasanya kita akan menampilkan informasi penting seperti sambutan, produk unggulan, layanan utama, dan banner promosi. Selanjutnya ada menu editor. Menu ini digunakan untuk mengatur navigasi utama website. Fungsinya mirip dengan menu di situs lain seperti menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang tautan navigasi seperti home, shop, service, jobs, dan lainnya. Selanjutnya pada bagian contents ada page, yaitu menampilkan misalnya pada menu editor kita bisa mendapatkan menu, kita klik mega menu item, kemudian kita ketik produk, kita klik OK, dan kemudian kita bisa mengatur tata letaknya. Kemudian di sini juga kita bisa mengedit. Kita bisa memasukkan intro, columns, contents, dan kita juga bisa mengatur bagian atasnya. Selanjutnya pada bagian contents ada page, yaitu menampilkan semua halaman web yang telah dibuat, baik itu halaman statis seperti tentang kami maupun halaman dinamis lainnya. Kita bisa membuat halaman baru, mengedit halaman yang sudah ada, atau menghapus halaman yang tidak lagi diperlukan. Cocok untuk menyusun struktur informasi di situs. Tampilannya. Nah, tampilan pada page seperti ini ada page title, page URL, is index, is in main menu, SEO optimize, is publish, dan website. Pada page title adalah judul halaman yang akan ditampilkan di dalam sistem Odoo dan bisa juga muncul di tab browser saat halaman dibuka. Kemudian ada page URL, menunjukkan halaman URL dari halaman tersebut di browser. URL ini bisa kita akses secara langsung dengan mengetikkan di bar alamat. Kemudian ada is index. Jika dicentang, artinya halaman ini boleh diindeks oleh mesin pencari seperti Google. Ini penting untuk SEO atau Search Engine Optimization jika kita tidak ingin halaman muncul di halaman pencarian. Selanjutnya ada is in menu, menandakan apakah halaman ini ditampilkan di menu
utama website. Jika dicentang, halaman akan muncul sebagian dari navigasi utama atau navbar. Selanjutnya ada SEO Optimize, menandakan apakah halaman sudah dioptimalkan untuk SEO. Odoo memberi tanda ini jika halaman memiliki meta title, deskripsi, dan elemen penting SEO lainnya. Kemudian ada is published. Jika dicentang, berarti halaman tersebut sudah diterbitkan dan diberi akses ke publik. Jika tidak dicentang, maka halaman bersifat draft atau internal dan belum bisa diakses. Selanjutnya yang terakhir ada website. Menunjukkan nama website tempat halaman ini berada. Fitur ini berguna jika kamu mengelola lebih satu situs dalam satu instansi Odoo. Kemudian ada produk. Jika kita menggunakan fitur e-commerce Odoo, menu ini akan menampilkan daftar produk yang dijual di toko online. Di sini kita bisa menambahkan produk baru, mengatur deskripsi, harga, gambar, stok, kategori, dan banyak lagi. Produk yang dikelola ini akan otomatis muncul di halaman toko di website. Contoh dari produk itu seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh produk. Ada nama, harga. Kita bisa menambahkan ke keranjang. Kita pilih berapa. Selanjutnya ada jobs. Menu ini terhubung dengan modul rekrutmen Odoo, di mana kamu bisa menampilkan lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaanmu. Kamu dapat mengedit deskripsi pekerjaan, lokasi, persyaratan, dan mengatur statusnya. Ini memudahkan perusahaan merekrut kandidat melalui website secara langsung. Dan kemudian ada forum post. Jika situs kamu memiliki fitur forum komunitas, maka semua postingan yang dibuat pengguna akan muncul di sini. Kamu bisa memoderasi postingan, menjawab pertanyaan, atau menghapus konten yang tidak sesuai. Nah, ini adalah tampilan dari menu-menunya. Ada jobs. Sekian penjelasan dari saya. Kenalkan, saya Febrianti Amalia dengan NIM 230411393. Pada menu properti digunakan untuk mengatur atribut dasar halaman yang sedang aktif atau dibuka. Misalnya di menu edit ada tambahkan menu item dan tambahkan item mega menu. Kemudian di bagian optimalkan SEO adalah teknik yang digunakan agar omset dapat diikat dengan mudah oleh mesin pencari. Terdapat dua teknik SEO, yaitu SEO on page dan SEO off page. Berikut tampilan dari optimalkan SEO. Selanjutnya pada menu pelacak link memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan menganalisis interaksi dengan tautan yang diedarkan. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat jumlah link, sumber lalu lintas, dan perilaku pengguna, sehingga membantu dalam mengoptimalkan strategi pemasaran.
Berikut tampilan pada pelacak link. Selanjutnya pada editor HTML dan CSS adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menyesuaikan tampilan dan struktur halaman web, desainer, dan pengguna yang ingin memiliki kontrol lebih besar atau elemen visual dan fungsional. Berikut tampilan pada editor HTML dan CSS. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Resmia dengan NIM 23044411376. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, di mana e-commerce ini memiliki beberapa fitur. Fitur yang pertama yaitu order. Di menu order adalah bagian dari modul sales penjualan yang digunakan untuk mengelola semua proses pesanan dari pelanggan. Di sini Anda bisa membuat, melihat, dan memantau semua sales order yang masuk baik secara manual maupun otomatis dari e-commerce. Selanjutnya ada unpaid order. Unpaid order adalah daftar pesanan yang belum dibayar oleh pelanggan. Menu ini sangat penting untuk menindaklanjuti pembayaran tertunda atau mengingatkan pelanggan agar menyelesaikan transaksi. Selanjutnya ada abandoned carts. Abandoned carts adalah fitur daftar keranjang belanja yang ditinggalkan pelanggan sebelum melakukan check-out. Fitur ini berguna untuk menganalisis mengapa pelanggan tidak menyelesaikan pembelian, mengirim email pengingat otomatis agar menyelesaikan pembelian. Selanjutnya ada customer. Customer adalah fitur yang menampilkan data seluruh pelanggan yang pernah mendaftar atau melakukan transaksi di toko Anda, informasi yang dapat dikelola. Selanjutnya ada produk. Di menu produk digunakan untuk mengelola sebuah barang atau jasa yang dijual, dibeli, atau diproduksi dalam sistem Odoo. Produk bisa ditampilkan di toko online atau website, digunakan dalam penjualan langsung, pembelian, atau manajemen gudang. Selanjutnya ada price list, di mana price list ini adalah fitur di Odoo yang memungkinkan Anda mengelola harga jual produk secara fleksibel berdasarkan berbagai kriteria seperti jenis pelanggan, jumlah pembelian, periode waktu, mata uang berbeda. Selanjutnya ada e-commerce categories. E-commerce categories adalah fitur Odoo yang digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori tertentu yang akan ditampilkan di toko online atau website. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah fitur yang digunakan untuk membuat varian produk berdasarkan perbedaan tertentu seperti warna, ukuran, kapasitas, bahan, dan lainnya. Selanjutnya ada combo quiz, di mana combo quiz ini adalah fitur yang digunakan untuk membuat paket produk atau produk kombinasi di toko online e-commerce, terutama ketika Anda ingin menyediakan pilihan tambahan saat membeli suatu produk utama. Selanjutnya ada product text. Product text adalah fitur yang digunakan untuk memberikan label kategori tambahan atau penanda khusus pada suatu produk. Selanjutnya ada produk response, di mana
Produk ini adalah penanda visual yang muncul di atas gambar produk halaman di toko online Odo untuk menarik perhatian pelanggan atau mengkomunikasikan informasi khusus terhadap produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Anwar, NIM 23044111082. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul website, yang dimana modul website ini terdapat 4 menu, yaitu analitik, online sales, visitors, page view. Yang pertama itu analitik, merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memantau, dan menganalisis data bisnis secara real time guna membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, inilah tampilan dari analitik. Kemudian online sales. Merupakan memungkinkan bisnis untuk menjual produk dan layanan secara langsung melalui toko online atau website yang terintegrasi penuh dengan sistem Odo lainnya seperti inventaris, akuntansi, pengiriman, dan CRM. Inilah tampilan dari online sales. Berikutnya ada visitors, yang merupakan menu pengunjung pada Odo, adalah bagian dari modul website atau commerce yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan menganalisis aktivitas pengunjung situs web atau toko online yang dibangun dengan Odo. Inilah tampilan dari visitors. Dan kemudian yang terakhir itu ada page view, yang merupakan tampilan halaman. Page view pada Odo mengacu pada fitur yang mengambil daftar dan rincian halaman website yang telah dibuat atau dikunjungi, serta bagaimana performa halaman-halaman tersebut dari sisi interaksi pengguna. Nah, inilah tampilan dari page view. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajri Subair dengan nakira NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi pada aplikasi Odo. Di menu konfigurasi ini ada beberapa poin. Ada beberapa yang saya ingin bahas, yaitu yang pertama kita masuk pengaturan. Di pengaturan itu yaitu tempat untuk mengakses konfigurasi umum dari website atau modul e-commerce. Dan di sini ada beberapa fitur-fiturnya, yaitu yang pertama pengaturan situs web, ada info situs web, ada toko pembayaran. Sini kita aktifkan bila ingin proses. Yang kedua ada toko atau proses pembayaran. Yang ketiga ada produk, ada pengiriman, ada penagihan dan email, ada email dan pemasaran, dan yang terakhir ada pribadi. Lalu yang poin kedua itu ada aplikasi. Di poin ini menampilkan fitur tambahan yang bisa Anda aktifkan. Di sini Anda bisa memilih yang ingin Anda gunakan dan aktifkan jika ingin menggunakannya. Selanjutnya ada perdagangan elektronik. Yang pertama itu ada penyedia pembayaran. Di penyedia pembayaran itu, pembayaran ini ada beberapa caranya, yaitu antara lain ada transfer ke bank, ada DEN, ada otorisasi net, ada pasar pembayaran. Di sini Anda bisa memilih Anda ingin membayar menggunakan apa. Selanjutnya ada metode pembayaran. Oke, di
Di metode pembayaran itu tampilannya seperti ini. Bisa Anda klik nama, atau ini ada ingin Anda aktifkan atau tidak aktifkan. Lalu selanjutnya itu ada metode pengiriman. Di metode pengiriman ini ada dibagi menjadi ada pengiriman standar dan pengiriman lokal. Di mana pengiriman standar itu mengirim barang antar kota atau antar provinsi. Dan pengiriman lokal itu yaitu pengiriman barang dalam satu kota atau area terbatas. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.